Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah lanjutan. Ini merupakan part 9 dari tutorial membuat sistem informasi surat berbasis client server menggunakan Embarcadero. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Embarcadero. Nah, ini adalah program yang sudah kita buat sebelumnya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Ini ya, sudah ada menu utama, ada form bagian, kemudian ada form jenis surat, kemudian ada juga form surat masuk dan juga form surat keluar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat form disposisi. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Namun sebelumnya jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk membuat sebuah form disposisi, ini selanjutnya form disposisi ya. Ini kita terakhir adalah membuat form surat keluar, ini pada form 5. Selanjutnya kita akan membuat form disposisi. Maka pertama adalah kita membuat form baru lagi dari file, new, VCL, form, DLP. Oke, ini kita sudah punya form baru. Kita samakan warnanya dengan form yang sebelumnya, yaitu berwarna ungu. Oke, ini color ya. Warnanya ungu ya, seperti ini. Oke, udah sama ya. Nah, berikutnya ini dihubungkan dengan data modul dari file, use unit, data module. Ini kita hubungkan seperti ini karena semua database itu dihubungkan menggunakan komponen yang diletakkan pada komponen data modul. Jadi setiap form itu harus dihubungkan dengan form ini. Oke, seperti itu ya. Ini kita sudah punya sebuah form 6, yaitu untuk form disposisi. Ini saya copy saja, kemudian kita ganti. Ini misalnya kita diganti dengan kata disposisi. Disposisi surat. Oke, seperti itu. Kemudian posisinya kita buat berada di tengah. Di P ya, position. Ini kita pilih main form center. Oke, sudah berhasil seperti ini. Sekarang kita kembali ke data modul. Nah, di sini kita akan tambahkan komponen untuk membuat dia terkoneksi dengan database. Sama seperti yang ada sebelumnya, ini kita menggunakan komponen Add Table. Kita juga butuh pasangannya, yaitu data source. Sekarang kita setting Add Table, di setting connection saja ya. Ada connection, kemudian table name, tabel disposisi, kemudian name-nya kita ganti menjadi ado disposisi, kemudian aktif di true. Oke. Kemudian yang ini adalah data source, kita pilih pada datasetnya dihubungkan dengan ado disposisi. Ini ado disposisi, kemudian namanya diganti menjadi ds disposisi. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat formnya. Nah, ya, ini form ini akan kita letakkan di dalam field ini akan kita letakkan di dalam form disposisi surat. Nah, namun ketika kita ingin mendisposisikan surat yang sudah didisposisi, itu kan yang didisposisikan adalah surat masuk ya. Nah, surat yang sudah ada di sini, ketika didisposisi, dia akan tampil nanti di sini. Nah, tetapi kita ingin surat yang didisposisikan itu tidak diambil dari surat masuk, tetapi diambil dari surat masuk yang status disposisinya yaitu menunggu disposisi saja. Seperti yang kita buat sebelumnya, ketika kita mengisi data surat masuk, ini kan ada status disposisi ya. Nah, status disposisi ini langsung otomatis terisi dengan kata menunggu disposisi. Berarti kalau statusnya menunggu disposisi, artinya surat tersebut belum didisposisikan.
Nah, ketika kita pilih di form 6 ini nanti, nomor surat masuk yang kita pilih haruslah nomor surat masuk yang belum didisposisi. Jadi kalau seandainya nanti kita sudah mendisposisikan surat, status surat tersebut sudah berubah menjadi sudah didisposisi. Seperti itu ya. Kalau dia dibuat sudah disposisi, harusnya tidak akan boleh didisposisikan ulang. Berarti harusnya tidak muncul lagi nomor surat di pilihan ini nanti. Berarti dengan demikian kita butuh satu buah filter untuk membuat seleksi ya, untuk membuat seleksi tentang surat masuk tersebut. Jadi di sini pada ado disposisi kita sudah buatkan ado disposisinya, kemudian kita juga butuh yang namanya ado filter. Nah, ado filter ini adalah untuk memfilter status ya, status dari surat masuk yang akan kita panggil di form disposisi. Oke, caranya adalah kita masukkan sebuah komponen ado query. Nah, ini ado query ya. Ado query ini untuk memfilter surat masuk. Oke, kita taruh di sini aja. Connection. Kemudian, nah ini SQL-nya. Kita masukkan rumus SQL-nya yaitu select bintang from T surat masuk. Nah, T surat masuk kita buat filternya yaitu where status disposisi sama dengan petik menunggu disposisi. Nah, tulisan menunggu disposisi ini harus sama persis dengan tulisan yang muncul di status ini. Ini kan muncul ketika kita klik tambah ya. Nah, ini kalau Anda tidak yakin, Anda sudah bisa di copy saja ini seperti ini. Kita copy Ctrl C tadi ya, kemudian kita paste di sini. Nah, harus sama ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian namanya kita ganti menjadi ado misalnya apa ya namanya, ado key filter. Oke, kita buat seperti itu, ado key filter, kemudian aktifnya di true. Oke, ini berarti sudah berhasil untuk membuat query-nya. Selanjutnya kita berikan juga pasangannya yaitu data source key ado key filter. Nah, ini ds key filter. Oke, sudah ada seperti ini. Sekarang kita tampilkan. Nah, ketika kita tampilkan isinya itu seperti ini ya. Dia dari surat masuk. Nih, seperti ini. Kemudian kalau ini adalah disposisinya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat form disposisi. Yang pertama, kita akan drag ini ya, nomor surat, kemudian tanggal disposisi. Udah, itu aja dulu. Oke, dua ini aja dulu. Kemudian ini ya, ini adalah DB edit 1 nomor surat masuk. Nah, ini nanti nomor surat masuknya akan kita buat lookup. Akan kita buat lookup memanggil ini, memanggil nomor surat masuk yang ini. Ya, seperti itu nanti ya. Oke, selanjutnya kalau kita pilih nomor surat masuk, otomatis ini akan muncul. Nah, jadi ini kita drag saja perihal pengirim status disposisi. Oke, kita buat seperti ini. Jadi ketika dipilih nomor surat masuk, otomatis perihal pengirim dan status disposisinya otomatis akan masuk juga. Oke, berikutnya kita drag lagi disposisi kepada ini. Nah, untuk disposisi kepada ini juga akan melookup nantinya
lookupnya dari ado bagian, karena kepadanya itu adalah kepada siapa surat itu didisposisikan. Jadi ini kita akan pilih nanti nama bagian, atau di sini Anda bisa nanti pilih kode bagian. Ini nama bagiannya, kita tinggal drag saja. Nah, disposisi kepadanya ini misalnya adalah kode bagian, kemudian nama bagiannya nanti akan muncul secara otomatis di sini. Baru berikutnya adalah keterangan disposisi. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan buat lookup. Yang pertama ini, lookupnya ya, ini kita pendekkan dulu. Kita tinggal tambahkan satu komponen db lookup combo box seperti ini. Yang disetting adalah yang pertama data source. Data source-nya ini samakan dengan data source yang ini ya, yaitu ds disposisi. Kemudian data field-nya adalah nomor surat masuk. Nah, berikutnya adalah list source. List source ini adalah data yang akan kita tampilkan. Data yang akan kita tampilkan adalah nomor surat yang diambil dari ds filter. Jadi bukan ngambil dari dari surat masuk ya, tapi dari filter. Kemudian list field-nya adalah nomor surat masuk. Kemudian key field juga nomor surat masuk. Oke, seperti ini. Nah, ini akan kita timpakan ke sini. Oke, kita buat panjang. Oke, kita timpakan ke sini. Kemudian ini kita letakkan di belakang. Ya, jadinya seperti ini. Kita rapikan. Ya, seperti ini. Oke ya. Kemudian ini apa yang kita pilih di sini harusnya akan masuk ke sini. Jadi kita buat ini nanti, ini adalah db1 ya. Kita double klik saja dari sini, dari db lookup combo box. Rumusnya adalah db lookup combo box 1 titik text titik 2 sama dengan db edit 1 titik text. Nah, jadi apapun yang kita pilih pada db lookup combo box 1 akan masuk ke db edit 1 di atasnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tanggal disposisi ini kita input manual. Nanti ketika kita mendisposisikan itu kapan, berikutnya perihal ini otomatis akan muncul ketika kita pilih nomor surat. Pengiriman otomatis muncul, status juga otomatis muncul. Nah, ini disposisi kepada, ini kita juga buat lookup. db lookup combo box. Ini adalah pilihan untuk kode bagiannya. Oke, kita setting dulu. Yang pertama seperti tadi ya, sama ya. Dari data source, yaitu ds disposisi. Data field-nya adalah disposisi kepada. Kemudian list source-nya adalah disposisi kepada, itu berarti kita mengambil dari bagian mana ya, berarti data bagian. Kemudian list field-nya adalah kode bagian. Kemudian key field adalah kode bagian. Nah, ini nanti ketika kita pilih kode bagian, otomatis dia akan menampilkan nama ya, nama bagian. Kita letakkan di bawah juga ini supaya nanti yang tampil adalah db editnya yang di atas. Oke, seperti ini. Selesai. Ini disposisi kepada ini kita pendekkan. Ya, seperti ini. Kemudian kita rapikan. Oke, kalau sebelumnya oke, ini diganti ya. Fontnya 10. Oke, ini juga kita ganti menjadi font 10.
Oke, kemudian stylenya kita tebalkan. Oke. Oh, tapi yang sebelumnya nggak ditebalkan ya. Berarti ini tidak perlu kita tebalkan. Oke, cukup seperti ini saja. Oke, ini sudah dirapikan, tinggal kita dekatkan saja. Oke, selesai. Kemudian rumus-rumus dan juga yang lainnya kita bisa copy saja dari sini. Tapi yang tidak kita butuhkan kita tinggalkan. Ya, seperti ini ya. Ini saya blok, tapi ini kita tinggalkan. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Oke, ini sudah berhasil. Tapi ini belum kita ganti ya. Ini masih karena hasil copy yang tadi. Jadi ini harus kita ganti menjadi DS disposisi. Jadinya seperti ini. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita hubungkan dengan data modul, maaf, maksudnya dihubungkan dengan form 1 ya, menu utama di sini pada form disposisi. Ini adalah form 6 tadi ya. Kita panggil form 6-nya form 6 titik show modal. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan. Pilih yes, itu bukan error, tapi karena kita baru menghubungkan ya dua itu. Oke, ini rumusnya salah, db lookup combo box 1 titik teks. Oke, apakah ada yang salah? Oke, kita cek terlebih dahulu. db lookup combo box 1 titik teksnya ini kalau memang nanti tidak bisa, karena supaya simpelnya nanti bisa kita tinggalkan saja rumus yang ini ya. Nah, ini db lookup combo box 1 titik teks. Oh, terbalik ya. Harusnya ini db edit 1 akan terisi dengan apapun yang ada di db lookup combo box 1 ya. Jadi ini yang diisi, ini diisi oleh ini, bukan sebaliknya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, oke, sudah jalan ya. Disposisi, nah ini ya. Ketika kita pilih, nah ini karena belum ada nomor surat masuknya ya. Nah, untuk home ininya sudah ada. Disposisi kepadanya adalah bagian ini ya. Nah, ini sudah ada. Oke, sampai di sini ini sudah berhasil. Oke, jangan lupa terlebih dahulu kita simpan ya, supaya tidak hilang, karena kita ada penambahan satu form ya. Letaknya di sini form 6. Coba kita jalankan lagi. Oke, ini sudah berhasil. Tinggal selanjutnya adalah kita membuat rumus untuk mengisi form ini supaya bisa dijalankan. Oke, seperti itu dulu untuk part 9 ini ya. Jadi di part 9 ini kita baru mendesain sebuah form disposisi surat, namun belum bisa digunakan karena belum ada rumusnya. Oke, kita akan lanjut ke rumusnya, akan kita bahas pada part selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sekandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.